atur kula minangka suwih saking sedaya kadang panitia. Kathah menapa ingkang ngaturaken kekirangan so menapa kemawon amargi jubluking sedaya panitia. Leres menika saking ngajaning Gusti Allah. Perkara menika kula cekak semanten atur kula saking purwa madya lan kusana aturaken billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangaosan menika ngundang kiai cerdas, kiai pinter, kiai lucu, nggih. Saking Klaten niku mboten nyangka Bapak untuk Desa Mergonayan menika mengundang menghadirkan seluruh warga dari Sabang sampai Merauke, dari Telaga sampai Nambangan ini pun sami rawuh sedaya nggih. Jadi menika tetap semangat kompak kula remen sanget dene kawula selaku pemimpin Desa Mergonayan menika derek dingah lan derek remen dene masyarakatipun menika sampun kompak. Tonggo tepalih lingkungan Karang Taruna pamong pemerintahan khususipun menika sampun kompak. Kula selaku kepala desanipun derek seneng ngaten nggih. Allah الصبح بدا من طلعته والليل دجا بمفرده kita yang pulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini bareng aja. Siapa nama Bupati Kebumen pertama? Baik Arif Sugianto gitu kan Ibu lagi. Wah, baru ditakoni. Siapa sih yang kuis? Tahu ngarep? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul mukarramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua kegiatannya, Bapak Bupati beserta jajaran Forkompinda yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bertempat di Margo Wodonayan, Kecamatan Mirip, Kebumen. Bapak Ibu yang saya muliakan, surga itu mahal, tetapi orang miskin mampu memilikinya. Kenapa? Karena harganya bukan pada harta, tetapi pada takwa. Mudah-mudahan kumpulnya kita siang hari ini di majelis ini menunjukkan keimanan dan ketakwaan kita, sehingga layak bagi kita untuk diganjar surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang di sebelah kiri segera diposisikan, yang di depan silakan duduk termasuk buzzer, nanti sambil lenggah mawon. Yang perlu kalian tahu, mereka datang ingin melihat wajahku, tidak ingin melihat bokongmu. Dia menanyakan satu hal, Gus, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Contohnya saya bilang, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Ada perlakuan diskriminasi terhadap perempuan, dia bilang. Apa diskriminasinya? Perempuan dan laki-laki cara menutup badannya berbeda. Kenapa perempuan harus lebih rapat dibandingkan laki-laki? Ini pertanyaan orang Australia. Beda dengan kami orang Australia, antara laki-laki dan perempuan mau berpakaian seperti apa gak ada bedanya. Soal nikah umpamanya, di negara kami, laki-laki perempuan kalau saling mencintai tidak harus akad nikah, cukup kumpul bareng dalam rumah tangga selesai. Coba wanita Islam, dia bilang harus pakai lamaran, khitbah, kemudian menikah. Apalagi kalau yang punya gawe orang Kebumen, bisa seminggu gak berhenti-berhenti. Bukan dalam rangka merayakan pernikahan anak, tapi dalam rangka mencari sumbangan sebanyak-banyaknya. Betul. Orang yang biasa melakukan seperti itu biasanya ciri-cirinya jilbabnya pink. Ternyata di sini. Dia bertanya soal itu kepada saya. Apa jawaban saya waktu itu? Saya bilang, kenapa agama Islam itu banyak aturannya? Jawabannya adalah karena manusia banyak maunya. Makanya semua lembaga institusi itu pasti ada aturannya yang harus ditegakkan. Di sini ada Pak Bupati, ada SOP-nya, ada polisi, ada peraturannya. Makanya ada penegak aturan, namanya apa? Namanya propam. Tentara sama, punya polisi militer. Lurah sama, semuanya ada aturan. Aturannya lurah itu apa? 6 tahun 3 periode. Demo di Jakarta minta 9 tahun.
dia Pak Lurah. Uang. Pak Lurah itu di Jakarta. Kurang bawian. Bupati saja cuma 2 periode. Lurah 6 tahun, 3 periode, 18 tahun. Masih minta diperpanjang 9 tahun. Alasannya satu Pak Lurah. Apa? Untuk mengurangi konflik horizontal sesama masyarakat. Saya bilang kalau mengurangi konflik bukan dengan memperpanjang masa jabatan, tapi ngundang kiai pengajian supaya dinasihati melalui pengajian. Saya curiga kenapa Lurah minta perpanjangan jabatan, bukan karena menghindari konflik horizontal, tetapi karena modalnya belum balik. Bangsa punya aturan, melanggar dihukum lagi, salah kok. Betul? Rumah tangga lo ada aturan. Oh, apa itu suami? Apa itu istri? Istri itu kepanjangannya istana tempat ridho ilahi. Bagaimana mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dalam rumah tangga? Apa itu suami? Kepanjangannya suami. Semua uang adalah milik istri. Betul Bu? Suami surga untuk anak maupun istri. Di situ diatur apa tanggung jawab sebagai seorang istri, taat dan manut kepada suami. Apa tanggung jawab suami? Suami itu adalah imam dalam rumah tangga. Maka mohon maaf, diatur. Siapa yang tugas mencari nafkah? Suami. Boleh nggak istri mencari nafkah? Boleh, tanpa harus menghilangkan kodratnya sebagai perempuan. Tapi kalau saya dulu menikah, saya langsung melarang istri saya bekerja. Begitu saya menikah, saya bilang sama istri saya, kamu gak usah bekerja. Kenapa? Cukup kamu menjadi tulang rusukku dan aku menjadi tulang punggungmu. Makanya kamu harus ingat anak-anak hadiroh, suami itu tulang punggung, bukan tulang tulung. Saya pikirnya sebenarnya Mas Arif, kenapa istri saya sekarang bekerja? Sebenarnya istri itu dijatah dinafkahi setiap hari saja, masih berani sama suami. Apalagi kalau istri punya pendapatan sendiri. Apalagi kalau pendapatannya lebih banyak daripada suami, pasti masalah. Makanya saya melarang istri saya bekerja. Bu, kalau kita boleh nggak di sini bekerja? Silakan, itu peraturan rumah tangga saya. Kalau ibu dokumen silakan Anda bekerja. Ingat, kenapa istri harus bekerja? Karena suami itu hanya titipan. Kalau tidak diambil Allah, minimal diambil mantan. Iya. Nah, untuk mewujudkan itu apa? Supaya kita menjadi umat terbaik sebagaimana firman Allah. Ternyata syaratnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat terbaik itu ciri-cirinya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Jangan sampai terjadi amar ma'ruf nyambi munkar. Kalau istilah kerennya apa? STMJ. Sholatnya terus, maksiatnya jalan. Maka semuanya didesain Pak. Hampir nggak ada satu lini pun, bahkan mutlak semuanya diatur oleh agama. Dari hal urusan besar umpamanya, urusan tata negara diatur oleh agama. Sampai urusan paling kecil sekalipun diatur oleh agama. Contoh, urusan kencing. Urusan kencing saja diatur oleh agama. Bagaimana kemudian disampaikan siksa kubur yang paling berat disebabkan satu, kencing orang cewek, loro utang orang bayar. Diatur oleh agama. Bagaimana kemudian agama didesain untuk ngatur bakat urusan WC, urusan toilet. Sebelum dilanjutkan, guyon pikir, saya mau tanya, ada doa masuk toilet, ada doa keluar toilet. Saya mau tanya, doa masuk toilet, berdoa dulu baru masuk atau masuk dulu baru berdoa? Berdoa dulu baru masuk atau masuk dulu baru berdoa? Berdoa dulu baru masuk. Sekarang saya mau tanya, boleh nggak berdoa di dalam toilet?
Nggak boleh. Oke, sekarang dijawab. Kalau doa masuk toilet, doa dulu baru masuk. Sekarang pertanyaan berikutnya. Doa keluar toilet. Keluar dulu baru doa, apa doa dulu baru keluar? Keluar dulu baru doa lah. Keluar dulu baru doa. Kalau keluar dulu baru doa itu namanya doa keluar toilet apa doa di luar toilet? Saya bilangi, doa masuk toilet, doa dulu baru masuk. Sekarang doa keluar toilet, doa dulu baru keluar atau keluar dulu baru berdoa? Ya doa dulu baru. Berarti berdoa di dalam toilet boleh apa enggak? Boleh, asalkan sesuai dengan proporsinya. Itu yang namanya adil. Wadau syai'in fi ma'ali. Makanya walaupun kasusnya sama, Sambo, Putri Chandrawati, Kuat Makruh, Rijal, Eliezer, ponisnya beda-beda. Karena adil itu tidak harus sama. Boleh nggak orang berdoa di dalam toilet? Boleh. Yang nggak boleh itu berlebih-lebihan. Umpamanya, Anda kepleset di toilet, saya baca innalillah, boleh apa enggak? Boleh. Yang nggak boleh berlebih-lebihan begitu kepleset, alladzina idza asobatil musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu namanya berlebihan. Kalau sesuai proporsinya nggak apa-apa, Bu. Ada berdek baru di toilet dalam kamar mandi, tahu ada berdek. Ada umpamanya. Kita boleh subhanallah, boleh apa enggak? Boleh. Yang nggak boleh itu kalau benar-benar subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ngising kita bully. Kok tahu? Tapi gak usah terlalu bersemangat. Aku gak jelas. Yang gak boleh berlebihan. Kalau sesuai proporsinya gak apa-apa. Kepleset bener-bener bisa. Karena lebih bagus ngomong innalillah. Ya kalau begitu makanya kamu mengaku-ngaku tampil di hadapan Gus Dur sama Pak Bupati. Latihan sholawat, baca sholawat di dalam WC itu gak boleh. Musik kalau ya mana, itu gak boleh. Saya musik kalau yang anak-anak kebering. Bagaimana cara mengerjakan aturan? Ayo, sekarang kamu gatel pengen abuan soalnya selatan orang lupa mana kamu boleh. Jualannya kesana teman-teman. Pas tujuan, belum paling kedua anggaran. Ini juga penting. Hubungannya dengan urusan dengan aku terikat, kadang-kadang saya ya tinggal. Dijawab yang kata Bapak NU Ibu Muslimah Kakang Ansor adik Bose Nunggu pagi. Bingung. Semangat. Tahu nggak fungsi luka saya apa? Jakol. Keter. Rotan. Begadang rewel. Ini tonas wasiat almarhum Gentos Tuhan Tegal. Sebelum meninggal, saya dikasih doa. Kenapa kemana-mana saya bawa? Supaya kalau pengajian saya ada pahalanya yang mengalir ke almarhum Gentos jariahnya. Jadi kenapa saya bawa? Kan orang kecil di buku bumbang, orang naik panggung pakai kacamata pakai dompet itu gila. Wow, si muda dari luar negeri. Ini tujuannya itu kalau ada pahalanya supaya almarhum dapat pahalanya. Makanya kalau bupati Kebumen ingin dapat pahala apa dia ngasih apa gitu. Kang Ansor ade bataya tahlilan saben malam.
mulai tali lan padha nggawa rahmat Tahlilan saben malam mulai tahlilan padha nggawa salatullah salamullah Ayo